Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Darnayanti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yakni yang pertama tentang pembinaan dan pengembangan bahasa oleh pemangku pendidikan, dalam hal ini guru atau dosen pendidikan bahasa Indonesia, dan yang kedua mengenai contoh konkret pembinaan dan pengembangan bahasa di lingkungan keluarga atau masyarakat. Menurut saya, pembinaan adalah suatu proses tindakan yang dilakukan untuk mendidik demi mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses penindaklanjutan atau penggalian terhadap wawasan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh pemangku pendidikan, contohnya guru dan dosen pendidikan bahasa Indonesia, yaitu guru selalu mengajarkan kepada siswa dan dosen selalu mengajarkan kepada mahasiswanya agar selalu konsisten dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik itu di dalam lingkungan sekolah, kampus maupun di lingkungan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan seorang guru atau dosen yaitu mampu memberikan peran atau pengaruh positif terhadap mahasiswa atau siswanya. Selanjutnya, contoh konkret pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Nah, berbicara tentang keluarga, pasti ada yang namanya ayah, ibu, dan anak. Orang tua sangat berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan seorang anak. Contohnya, pembinaan dan pengembangan bahasa anak itu sendiri. Jika ayah dan ibu memiliki bahasa yang berbeda, contohnya bahasa Bugis dan Konjo, maka ayah dan ibu harus senantiasa mengajarkan kepada anak untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang konkret atau bahasa persatuan. Bahasa yang dikeluarkan oleh seorang anak selalu menurun dari bahasa yang selalu dikeluarkan oleh orang tuanya. Baik dalam pembentukan karakter, orang tua harus selalu mengajarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus selalu dipelajari dan dikembangkan di dalam lingkungan masyarakat agar bahasa Indonesia menjadi ciri khas suatu bahasa walaupun banyak bahasa di dalam lingkungan masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa oleh pemangku pendidikan, baik itu guru atau dosen pendidikan bahasa Indonesia, dan contoh konkret pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat. Dan sekian dari